Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Selamat datang di Week 8 Review. Nah, gimana tim jagoan kalian? Kalau ya tim jagoan gue mah kayak Chase Claypool yang bilang, losing, never heard of her. Waduh. Mentang-mentang 8 Ya, pot. Pak, maklum lah Pak ya. Saya ngefans Steelers udah lama. Pertama kali nih unbeaten sampai 7 match nih Pak. Jadi ya maklumin ya gitu. Gua kalah nih. Oh, tapi nggak tahu di next week nih lawan Cowboys. Siapa tahu tuh tiba-tiba zong kan. Nah. Tapi nanti kita review. Nah, balik lagi sama Nuha yang kemarin Rams kalah sama Dolphins ya. Iya, kalau Dolphins. Tapi emang Dolphins sebenarnya lagi main sih. Nah, sama Oka ya yang baik kemarin ya. Iya, kemarin baik. Nah, nggak tahu deh di week 9 balik lagi apa enggak. Lagi evaluasi. Nah, yaudah. Lagi evaluasi. Nah, oke. Nah, balik lagi di week 8 review, kita langsung mulai aja, nggak pakai lama. Ini hasil match di week 8 ini. Yang pertama, yang ini ya, seperti biasa yang tidak ditayangkan di Mola TV. Ini Packers lawan Vikings, yang menang Vikings. Dalvin Cook 4 touchdown. Wow. Dalvin Cook 4 touchdown. Ini fakta menariknya adalah pemain ketiga dengan 4 plus touchdown dalam satu match di sejarah Vikings. Wow, ini kayaknya sisanya ini ya. Kedua itunya pasti ada Adrian Peterson ya. Kayaknya. Nah, terus Titans dan Bengals menang Bengals. Ini upset alert sih, upset alert. Iya. Banyak banget yang upset alert juga sih. Iya, lumayan banyak kayak musim ini ya, week 8. Banyak. Ini Bengals menang 31-20. Gio Bernard yang gantiin Joe Mixon yang cedera, ini 2 scrimmage touchdown menyamai karir high-nya. Terus Raiders ngalahin Browns 16-6. Ini Raiders kebobolan 6 poin. Ini poin kebobolan terkecil sejak week 15 tahun 2012. Wow, congrats. Dan satu faktor lagi, ini adalah pertama kalinya Raiders gak kebobolan touchdown sejak 2015 kalau nggak salah. Waktu itu gue pernah lihat. Jadi buat Chef Juna sebagai public figure yang ngefans sama Raiders. Wow. Dan ini poetik juga sih, karena ini udah musim gugur. Tadi kemarin gamenya tuh kayak berangin banget tuh. Jadi autumn win ada Las Vegas Raiders. Wah, udah. Iya. Cocok banget. Iya kan, makanya. Next, Colts lawan Lions, yang menang Colts 41-21. Nih Lions kalah 7 game beruntun di kandang. Ini streak yang streak aktif yang paling lama nih sekarang. Nah, makanya buat kalian yang bilang Les Fadil Ohio, apaan sih nih ada Colts? Nih ya, kayaknya nih nanti power rankings gue bakal masukin Colts sih. Ampe lu semua ngatain gue mamam lu semua sama gue makan lu, Tapi tungguan aja Kamis ya, pas power ranking ya. Next, ini ada Vikings. Vikings lawan Packers yang menang. Vikings sudah tadi ya. Jets lawan Chiefs yang menang. Udah. Ini yang menang Chiefs. 35. Aduh, Jets. Tapi ini ya Le'Veon Bell revenge tour ke Jets ya. Mainnya cuma 6 carries 7 yard doang, ya ngapain? Ya kan? Tapi yang penting menang juga. Yang penting menang tapi ya. Nah, ini New York Jets 0-8 start untuk kedua kalinya dalam sejarah franchise tahun 1996. Wah. Kapan ini Jets menang ya? Konsensus pas. Nah, next ini tim jagoannya Nuha kalah sama Dolphins 28-17. Ini Dolphins 3 kali beruntun menang. 3 kali beruntun menang dengan 10 plus poin dalam pertama kalinya sejak 2014. Wow. Terus Saints lawan Bears yang menang di overtime ya. Ini Saints menang 26-23 lewat 35 yard field goal dari Will Lutz, salah satu kicker terbaik di NFL ya.
Next ini rivalry NFC West, Niners lawan Seahawks, yang menang Seahawks 37-27. Russell Wilson 14 menang 4 kalah dalam karirnya lawan 49ers termasuk playoff. Ini 49ers juga baru beritanya tadi itu kehilangan Jimmy Garoppolo dan George Kittle. Wah, ini Waduh, langsung double gitu ya. aduh double He's lagi ya lost, cederanya. he's lost. It is over. Aduh. Nah, terus udah itu aja sih buat yang match-match yang ditayangin. Jadi kita langsung mulai aja match pertama. Ini match di Jumat pagi football antara Falcons lawan Panthers yang akhirnya Falcons tidak blue delete ya. Alhamdulillah. Ini Falcons 25-17 menang lawan Panthers. Ini gimana? Oke. Kalau lihat dari overall match ini, Julio Jones 137 receiving yards loh, tapi nggak touchdown. Ya biasanya kan kalau Falcons konotasinya itu adalah passing game-nya yang eksplosif ya. Kalau sekarang kalau di pertandingan ini kelihatannya justru lebih menonjol ke rushing game-nya, karena rushing game mereka sebenarnya walaupun secara angka nggak impresif, tapi mereka tetap jalan, walaupun ya per carry-nya nggak terlalu gede juga sih kalau kita lihat dari stats-nya ya. Soalnya dan juga Matt Ryan juga making plays when he should making plays, walaupun nggak score touchdown, tapi dia tetap 21 out of 30, 281 yards, not bad juga. Dan kemarin juga defense-nya Falcons juga oke, patut diacungi jempol juga sih, karena juga mereka bisa stop Mike Davis dan juga Bridgewater juga dalam bikin pressure dari terutama dari tengah, kayak dari Grady Jarrett dan juga defensive tackle-nya mereka. Jadi bersyukurlah fans Falcons karena kalian tidak blue delete this time, dan but belum yakin juga kalau mereka bisa pertahanin trennya kayak gini lagi untuk pertandingan berikutnya sih. Oke. Nah, kalau buat Panthers sendiri gimana menurut lo, Kak? Panthers ya. Panthers gini loh, Panthers ini ya mungkin ada WR yang sangat underrated ya, si Robbie Anderson. Cuman kemarin Robbie Anderson 5 nangkep 48 yards loh. Dan ya tapi gimana menurut lo Panthers kemarin? Executionnya salah atau gimana? Atau kalau misalnya gue lihat dari tim statsnya ini juga kurang dapat bola karena cuma 23 menit 30 detik ya megang bolanya, dibanding Falcons yang megangnya 36 menit 30 detik. Gimana menurut lo? Ya Bridgewater juga kayak kita juga bahas dari beberapa minggu sebelumnya ya, kita jangan mengharapkan dia untuk kayak statsnya 5 touchdown 450 yard passing, karena dia tipenya kan lebih ke game manager gitu kan, game manager yang dia ngasih solid performance dan stabil, jadi jarang bikin kesalahan, tapi ya permainannya nggak terlalu flashy. Dan passing defense Falcons juga surprisingly lumayan bagus kemarin, karena mereka bisa help and Robbie Anderson cuma 5 catches 48 yards, DJ Moore cuma 2 catches, Curtis Samuel 2 touchdown, dan itu kayak salah satu dari sedikit pemain Panthers kemarin yang bisa dibilang kayak ya shining bright-nya aja sih. Tapi yang lainnya nggak terlalu nonjol, dan juga Falcons juga defense-nya kemarin juga termasuk bagus juga. Jadi it's not a good week for Panthers, tapi semoga mereka bisa evaluasi lagi sih. Oke. Nah, gimana kalau Panthers ini rookie-nya kan ini yang kemarin menang Defensive Rookie of the Month loh, Oktober, yang gue juga sebenarnya baru nonton ya. Baru tahu juga Jeremy Chin. Tapi setelah gue tonton, wah ini Jeremy Chin lumayan juga ya Jeremy Chin. Gimana menurut Jeremy Chin? Jeremy Chin kemarin 10 total tackle loh, sebagai safety. Ya, Jeremy Chin sih sebenarnya untuk sebagai rookie defense-nya, dia kan main safety. Ya sebenarnya sih ya oke lah, maksudnya ya berarti dia bagus gitu. Memang
secara overall sih untuk overall defense Panthers tuh memang biasa banget lah. Bahkan sebentar. Bahkan tuh untuk defense-nya Panthers tuh cuma bikin pressure tuh cuma 23% kemarin. Itu salah satu empat terendah di NFL. Jadi ya kalau mau dihitung-hitungan secara defense sih ya, apalagi kan sebenarnya kan concern mereka drafting tahun ini kan sebenarnya banyak banget di defense ya. Mereka tuh Panthers tuh banyak banget ngambil draft pick untuk pemain defense. Cuman nyatanya memang bukannya defense semua ya? Iya, memang defense semua. Tapi memang defense mereka belum sepenuhnya bagus lagi, apalagi mereka belum bisa mendapatkan penggantinya Luke Kuechly ya. Itu benar-benar vital banget kan tahun lalu. Setelah tahun ini dia pensiun, posisi itu belum sepenuhnya terganti gitu loh. Jadi memang masih banyak PR sih yang harus dilakukan Panthers di masalah defense sebenarnya. Oke. Nah, kalau Falcons ini rookie-nya nggak ada ya Falcons ya? Nggak ada AJ Terrell sih. AJ Terrell ya, AJ Terrell kok. AJ Terrell gimana AJ Terrell menurut lo? Kalau AJ Terrell sih kemarin ya mainnya nggak bagus ya. Dia tuh banyak banget nggak nangkep, kayak nggak bisa nge-cover receiver. Lagi kan kayak waktu play lawan Robbie Anderson itu yang nggak bisa nge-cover dia. Jadi ya untuk kemarin sih mainnya lagi ya istilah kata lagi bad day of the office lah, lagi jelek aja gitu mainnya. Dan tadi gue mau nambahin tadi kenapa Jeremy Chin bisa dapat Rookie of the Month itu kan juga karena salah satu faktor tackle ya, otomatis. Tackle-nya banyak ya? Tackle-nya banyak berarti dia sering maju. Sering maju berarti depannya run defense-nya mereka bermasalah, itu sih. Run oke. Nah, next week ini, tapi sebelum next week ya, gue mau ngecek tim stats-nya. Ini yang menarik juga, third down conversion-nya Panthers 20% loh. Falcons juga 33%. Cuman ya, a win is a win gitu buat Falcons yang untungnya tidak blue delete. Untungnya ya. Jadi next. Gue mau nambahin sebentar deh. Ya. Terkait dengan Falcons offense. Jadi kan tadi kan Oka bilang ya, di game ini tuh running game mereka kan kayaknya statsnya tuh kayak nggak terlalu bagus atau kayak biasa aja. Cuman kalau mau misalnya lebih detail dengan stats sedikit, Todd Gurley itu kalau nggak salah dia udah 7 rushing touchdown atau 8 gitu. Oh iya, Todd Gurley iya. Kalau nggak salah highest. Kalau nggak sekarang nggak highest sih karena Dalvin Cook ya. Kalau nggak salah sih kemarin led the league, tapi kayaknya gue nggak tahu itu sebelum Dalvin Cook-nya main atau enggak. Nih kalau gua cek di rushing touchdown, iya Dalvin Cook sekarang yang memimpin. Dalvin Cook sekarang memimpin rushing touchdown dengan 10 setelah yang kemarin itu 4 touchdown. Ya berarti memang sebelum Dalvin Cook ini mengambil tahta rushing-nya, Todd Gurley sebenarnya mainnya ya so far oke lah. Apalagi kan ditambah yang minggu lalu yang tidak sengaja touchdown. Adalah nggak bawa touchdown. Inovasi loh, itu inovasi gila sih. Kapan lagi kalah karena tidak sengaja bikin touchdown. Wow. Gagal paham gue lama. Nah, next week ini Falcons akan melawan Broncos. Nah, ini Broncos yang menangnya comeback melawan tim yang suka blue delete. Nah, ini Broncos juga menangnya karena Chargers blue delete. Apakah Falcons akan ketularan Chargers atau gimana nih? Kita lihat nih next week. Terus juga Panthers next week akan melawan Chiefs. Waduh, Chiefs lagi. Kita lihat nih gimana. Apakah bisa stop Mahomes apa enggak? Enggak ya, kata Oka enggak ya. Next. Gitu lah. Ya gitulah ya. Next ini, aduh Patriots. Skor rekornya 25. Mana nih patriotisme? Aduh, iya nih patriotisme katanya udah bubar nih, gue denger ya. Aduh, gimana ini jadinya nih? Aduh, kalah lawan Bills 21-24 loh, rival satu divisinya. Nih gimana nih, Kak? Yang di play drive terakhir force fumble, di recovered lagi sama Bills. Gimana nih menurut lo dari match ini? Apa takes yang bisa lo kasih?
kalau dari match-nya doang sih kelihatannya imbang sih ya. Dan Hmm. juga kayak masing-masing tim bikin kesalahan juga, terutama kayak Josh Allen bikin pick, ya Cam Newton juga bikin fumble. Cuman ya mungkin dari game ini yang bisa kita tarik adalah semakin dikit kesalahan yang lo bikin, semakin besar kemungkinan lo menang. Jadi error dan turnover-nya dari Patriots yang Cam Newton fumble di daerahnya mereka udah tinggal field goal range, itu yang lebih fatal dibandingkan pick-nya dari Josh Allen itu. Karena dia udah cuman beda 3 poin kan, udah beda 3 poin ya. Mereka bikin design run for Cam ya, yang biasanya Cam kan juga jarang fumble kalau udah dia running. Tapi ya great play dari Bills juga, bikin turnover, bikin force fumble, akhirnya juga ya nyesek banget sih, emang kelihatan nyesek banget karena mereka tinggal kayak nendang field goal paling imbang, kalau nggak field goal yang paling bagus ya touchdown. Cuman ya udah gimana ya, gue juga merasa kasihan juga sama para teman-teman sekte nih yang udah berharap tinggi, udah mau ngalahin Bills, tapi akhirnya kalahnya kayak gitu. Aduh, jadi gimana nih fans Patriots? Apakah sudah mulai menatap ke tim yang si kambing main pakai jersey merah apa gimana nih? Aduh, ada. Waduh. Tapi kalau Bills gimana menurut lo? Bills ya. Kalau from Josh Allen sendiri, ini dia kayak lagi ada penurunan tren aja sih. Kayak lagi ada penurunan tren. Dia kemarin cuma kayak 11 dari 18 dan cuma 150 passing yards. Gue lupa ada touchdown atau enggak ya. Kayaknya masih loading dari screen gue. Dan juga dia kayak susah buat connect juga sama receiver-nya. Dan yang harus bikin khawatir dari fans Bills juga adalah karena Patriots ini main tanpa Stephon Gilmore. Dan ya dari awal musim mereka juga starternya banyak yang ini opt-out juga kan. Iya, kayak betul. Hightower sama Patrick Chung. Jadi cuman skor 24 poin dengan defense lawan yang kayak banyak yang absen, itu concerning banget, terutama ketika mereka startnya itu waktu beberapa minggu pertama mereka kan eksplosif banget ya, dan Josh Allen katanya calon MVP, tapi dengan mulai ada kayak kemarin cuman nggak skor touchdown, cuman field goal doang, sama minggu ini mereka cuman 24 poin, ada kekhawatiran, tapi ya maybe mungkin mereka perlu bikin beberapa adjustment sama evaluasi aja sih supaya mereka bisa kayak balik lagi ke performa mereka pas awal musim. Oke. Ini kalau Patriots sama Bills rookie-nya Ada kok, ada. Siapa? Kalau kemarin di match Bills sama Patriots itu Zach Moss ya. Zach Moss. Iya, Zach Moss gimana? Zach Moss kemarin itu bikin 2 touchdown. Gimana nih? 2 touchdown dan dia set career high-nya dia dengan 81 yard. Dan dia sebenarnya carry-nya kebagi sih sama Devin Singletary ya. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu. Apalagi kan dia baru bikin career high dia. Jadi ya bisa lah mengkomplementari Devin Singletary. Kalau misalnya Devin Singletary itu misalnya tiba-tiba cedera atau tiba-tiba keluar, kan Zach Moss masih bisa ngisi spot di sana. Jadi ya nggak perlu khawatir untuk masuk ke posisi running back gitu. Jadi, dan kalau di Patriots sendiri, ini sebenarnya kalau menurut gue ada ini one of the brightest spot ya dari New England Patriots itu si Michael Onwenu. Dia kan tackle. Dia tackle. Kok Onwenu ya? Onwenu Walaupun ya musim ini sih Patriots ya benar-benar ya disappointing banget lah. Gue nonton Patriots dari ketika ngalahin Rams ketika Super Bowl 53 dan sekarang tuh rasanya beda banget. Jadi kenapa gue tuh cukup concern ya kenapa Patriots musim ini tuh benar-benar ya jatuh banget lah setelah ditinggal Tom Brady. Jadi ya ada sisi positifnya dengan Michael Onwenu. Dia mainnya bagus kok kemarin waktu
waktu lawan Bills kemarin cukup bagus lah, memproteksi Cam Newton dengan cukup baik. Itu sih. Oke. Nah, next week. Tapi sebelumnya gue mau cek tim stats. Ini juga tim stats sebenarnya beda-beda dikit ya. Lumayan imbang sebenarnya sih ya. Cuman ya karena Cam Newton di force fumble ya mau maklum. Jadi ya buat fans Patriots ya sekali-sekali lah rasain gimana jadi losing team gitu loh. Sekali gitu loh. Kalau gue kan untungnya selama Mike Tomlin era kan nggak pernah losing, tapi kan pernah 8-8 gitu kan. Gue udah ngerasain. Jadi ya gitu rasanya gitu. Apalagi timnya Oka. Apalagi timnya pas di St. Louis pas di ini ya, pas St. Louis ya. Zaman-zaman Fisher ya? Iya, Jeff Fisher itu. Aduh, itu suram banget ya. Makanya pindah ke LA kan. Oh iya benar. Nah, next week ini Patriots. Oh, prime time. Aduh, lawannya Jets ya. Prime time ini gue mau sedikit ngasih fakta unik deh. Boleh. Jadi kan di negara bagian New York ini kan ada 3 tim nih. New York Jets sama Giants sama Buffalo Bills. Nah, the best team di New York sekarang ya Buffalo Bills. Nah, itu. Kalau lu pasti ya kan New York kan namanya New York Giants sama New York Jets. Ya, tapi mereka mainnya di New Jersey. Yang benar-benar New York itu adalah Buffalo Bills. Itu beneran. Gitu. Lagian juga winsnya Giants sama Jets musim ini juga di-combine sama kayak winsnya Texans musim ini kok, tenang aja. Nah. Itu makanya. Jadi sama-sama satu. Iya benar. Terus juga next week ini Bills masih mencoba mempertahankan biar menang ini ya. Menang di AFC East pertama kalinya dalam kurun 10 tahun setelah dikuasai sama Patriots sampai bosen gitu ya. 10 tahun udah berapa tahun ya? Udah lebih ya? Kan terakhir kan Jets ya? 12 tahun. 12 tahun ya. Itu yang menang Dolphins 2008. Dolphins. Nah, saat lawan Bills itu lawan Seahawks. Wow, ini Josh Allen lawan Russell Wilson nih. Wah, seru. Bills emang lawan NFC West. Seru nih. Nah, oke. Next. Ini ya udah langsung tanya deh. Steelers lawan Ravens. Aduh, gila. Gua nontonnya biasa ini gua sekali lagi gue bilang gue alhamdulillah masih diberi kesehatan karena saya jantungan ini, Pak. 7 minggu nonton Steelers tapi ya kecuali Browns masih. Ini saya jantungan nih, Pak. Jadi jantung saya sudah teruji. Nah, kemarin alhamdulillah masih menang dan masih unbeaten nih. Udah langsung tanya deh. Mungkin lo dulu Deno. Gue dulu kali ya. Jadi gue sih ini, gue lagi sebenarnya kalau mau ngebahas rookie sih sebenarnya dua belah tim sama-sama bagus ya. Ada J.K. Dobbins juga lagi bagus banget kemarin. Iya, J.K. Dobbins lumayan. Devin Duvernay juga lumayan, ditarget 2 kali terus juga dapat 1 pass. Claypool ya lagi bagus lagi, catching 5 pass. Patrick Quinn ya seperti biasa lah, keren mainnya. Tapi yang gue mau sedikit tanya sini, gue masih agak concern sama Ben Roethlisberger. Jadi di yang gue tonton di second half, Ben ini memang completion-nya bagus, maksudnya jarang sekali drop pass. Jadi dia bermain dengan short pass, main short pass dan quick pass. Kalau menurut lo, Dil, apakah dengan menurunnya ability Ben Roethlisberger yang hanya sekarang bermain quick pass dan short pass, apakah nanti ke depannya bakal masih bisa reliable lagi sih Ben Roethlisberger? Oke. Ini sebenarnya ngefek dari cedera elbow-nya sih. Ngefek ini. Karena juga pas di match itu, pas Ben di tackle itu sempat dicek itu elbow yang cedera kemarin. Dan untungnya nggak apa-apa. Nah, kalau menurut gue, iya Big Ben nggak kayak prime Big Ben zaman dia bikin ini ya yang sama That Clown AB itu ya. Nah, cuman gini loh, kalau gue perhatiin sekarang ini Big Ben kayak gue bilang di minggu kemarin ya. Big Ben ini udahlah cari siapa WR yang open, lempar. Atau enggak paling juga ya
kalaupun lempar juga ujung-ujungnya ke Juju. Walaupun juga Juju ini suka maksa dia. Suka maksa buat lempar ke Juju. Cuman jujur kan ya memang Juju itu memang tipikal receiver yang rack-nya lumayan tinggi ya, receive after catch-nya ya. Nah, jadi menurut gua sih memang udah saatnya Big Ben itu nggak usah ngincer-ngincer long pass sih. Long pass juga ngincer DPI, defensive pass interference. Nah, jadi ya kalau di musim ini kan pasti banyak banget Big Ben. Apalagi kan tadi kemarin tuh Big Ben itu passing yards cuma 182 passing yards ya. Gue sih cuman concernnya ini kalau Big Ben kena sack sih. Karena kemarin itu kan Big Ben kena sacknya 2 kali ya, untungnya 2 kali. Nah, kalau gue sebagai fans Steelers, Big Ben passingnya jelek gak apa-apa, yang penting jangan interception ya. Ini kalau kulang lagi kalau pas lawan Titans bete gue bener dah. Ngasih 3 interception. Gak apa-apa deh, passingnya saya kecil, yang penting kena sacknya dikit deh. Dah itu aja kalau gue ya. Nah, jadi berarti it's safe to say kalau misalnya Ben itu mainnya sekarang tuh lebih prefer ke short passing play sama quick pass. iya bener banget. Karena Big Ben itu di stats yang udah advance ya. Big Ben itu adalah QB yang release ball-nya tercepat di NFL. Big Ben itu pas terima bola habis snap 2,3 detik kemudian langsung lempar. Karena ada salah satu play ke Claypool atau Juju gue lupa. Itu cuman one step langsung nge-snap, itu Big Ben abis shotgun, abis lempar langsung dilepasin aja bolanya udah. Tuh, lempar. Tuh, nangkep tuh bola. Untungnya dapat. Nah, jadi gitu Big Ben ya quick pass. Jadi WR Corps-nya Steelers itu memang rack-nya receive after catch-nya tuh tinggi. Karena Big Ben mainnya short medium pass. Nah, itu ya sisanya tergantung WR-nya gimana mereka mengolah gitu, defense-nya gitu. Itu juga gue kalau Big Ben ya. Mungkin dari Oka atau Noah nambah. Gue coba tanya satu kekuatan dari Pittsburgh Steelers kan adalah run defense ya. Iya. Dan tapi Baltimore Ravens walaupun udah tahu run defense Pittsburgh adalah yang terbaik, salah satu yang terbaik, bukan cuman salah satu yang terbaik sih, tapi terbaik di NFL. Itu mereka tetap stay in their running game plan. 47 rushing, 265 yards. Yeah. Dan tiga-tiganya tuh over 50 yards semua. Yeah. Lamar, Gus Edwards sama tadi yang Nuha bilang, J.K. Dobbins kan. J.K. Dobbins sih. Yep, J.K. Dobbins. But passing justru yang kemarin kelihatan lebih menonjol tuh justru malah pass defense-nya, karena mereka nge-pick 2 kali Lamar kan. Iya. 2 kali Lamar. Makanya satunya pick six kan. Iya, satunya pick six, satunya lagi nge-pick terus buat Steelers drive buat touchdown. Jadi itu 14 poin. Kalau jadi menurut lo buat nih, lo kalau mau ngasih statement ke semua fans NFL di Indo tentang defense Steelers, apa yang lo mau bilang ke mereka? Oke. Pasti yang nonton NFL ngeliat media bilang Steelers defense the best in the NFL. Gue setuju. Tapi coba kita rombak ya. Yang pertama, run defense kemarin akhirnya ke-expose sama Ravens. Karena gue lihat memang OL-nya Ravens itu ya, walaupun kemarin juga 2 starter cedera, apalagi ya Get Wilson buat Ronnie Stanley ya, yang kemarin baru digaji tapi langsung cedera out for season. Ya balik lagi, ini Lamar ya, he's a running back tanda kutip. Memang ini gue selalu bilang ya di open chat ya, kalau lu lihat dari cara mainnya Ravens, mereka itu selalu main run RPO, dan itu kemarin gue nonton RPO mulu. Nah, sebenarnya Steelers kalau menurut gue udah siap sama RPO, cuman karena Ravens ini selalu attack runningnya, ini defense Steelers kewalahan ngejar Lamar. Tapi yang gua salut ini, mereka itu mengekspos juga kelemahan Lamar Jackson. Atau apa? Fumble. Karena kemarin itu Lamar itu 3 kali fumble. 4 sebenarnya.
Gue nonton dia sempat lari sendirian tapi tiba-tiba bolanya lepas. Iya benar. Nah, itu makanya. Potong dikit bentar ya. Bentar aja. Boleh. Kan ngomongin fumble Lamar Jackson, jadi kan di Madden 21 ini kan Lamar Jackson punya ability khusus buat dia nih, namanya Trust. Dan Iya, itu trust ya. quote unquote sebenarnya buat anti fumble ya. Tapi nyatanya dia fumble. Nah, itu makanya ini Madden, makanya gue nggak beli Madden karena emang kayak gitu gini. Nah, tapi lagi-lagi kalau menurut gue, apalagi kata Mike Tomlin yang dia bilang kita hormat sama Lamar tapi kita nggak takut sama Lamar. Itu benar. Karena gini, menurut gue resep buat ngalahin Lamar ketemu lagi. Setelah Chiefs yang kemarin ngalahin Lamar, caranya jangan bikin Lamar pegang bola lama-lama kan. Ya walaupun kemarin itu pas lawan Steelers Ravens megang bolanya 35 menit 22 detik ya. Tapi cara lain buat ngalahin Lamar adalah yang pertama, paksa dia buat passing bola. Tapi ya kemarin juga Steelers pas defense-nya ngasih 7 explosive plays yang 30 plus passing yards-nya lumayan banyak loh, 7 loh. Nah, tapi memang Lamar ini kalau gue lihat tendensi buat bikin interception-nya lumayan tinggi sih. Kalau gue lihat ya. Kalau gue lihat. Nah, yang kedua yang tadi gue bilang, force fumble Lamar. Harus di-force itu Lamar buat fumble. Kalau 2 itu udah bisa, lu bisa ngalahin Lamar gitu sih. Kalau gue ya. Jadi, kalau buat fans NFL, message dari gue sebagai diehard Steelers fans, Yinzer ya. Gue nggak mau bilang Yinzer buat Pittsburgh ya, jangan. Nah, kalau menurut gue, defense Steelers bagus iya, tapi passing defense-nya jelek. Gitu. Run defense kemarin kayak expose, tapi ya itu ya karena Ravens ya. Kalau gue sih itu sih kalau dari gue. Pass defense masih jelek, run defense masih bagus. Gitu. Nah, mungkin kalau terakhir gue kasih kredit sekali ini sih buat replacementnya Devin Bush si Robert Spillane yang kemarin pas opening drive langsung bikin pick six loh. Yeah. Keren nih emang dia. Terus dia juga kemarin 11 total tackle sama 1 tackle for loss. Jadi kalau misalnya dia dapat AFC Defensive Player of the Week 8 ya gue nggak kaget sih. Kalau misalnya nggak dapat juga nggak apa-apa gitu. Jadi menurut gue di defense Steelers ini lumayan banyak yang unsung heroes juga kan. Kan pasti kan yang kena expose itu kan pasti Cameron Hayward, Minkah Fitzpatrick, TJ Watt. Tapi lihat yang unsung heroes kayak Robert Spillane. Tuh, nonton deh. Jadi itu Hilton. Kenapa Kak? Enggak, maksudnya tadi yang unsung hero kayak Robert Spillane sama ada Mike Hilton juga kan. Mike Hilton, iya. Terus apa? Iya, jadi itu review Steelers. Boleh nambahin sedikit lagi? Boleh. Jadi kan tadi kan gue ngomong nih, kenapa Ben tuh jadi lebih jadi untuk match kali ini dia lebih sering di half kedua tuh lebih bermain short pass. Sebenarnya ini juga untuk mengantisipasi dari high blitz-nya dari Ravens. Kan Ravens memang di match nggak hanya match kemarin sih, memang sepanjang season ini memang mereka tuh bermain dengan blitz yang cukup sering. Jadi menurut gue sih ini menurut gue strategi ya. Jadi biar Ben itu tidak terlalu lama holding bola, jadi dia mainnya cepat. Itu sih kalau menurut gue ya. Sudah nambahin sedikit juga, tapi untuk yang Ravens ini juga Ravens walaupun udah outpassing Steelers, terus outrun Steelers sama outpossess Steelers, tapi juga mereka tetap kalah. Itu juga salah satu ini ya, dan itu kayaknya salah satu yang pertama dalam sejarah kalau nggak salah waktu itu gue baca. Jadi Steelers always found a way to win, but it not always pretty aja. Oke. Ya gitu sih. Gue next week ini Steelers lawan Cowboys. Ya gue gak mau pede juga karena ini any given Sunday kan. Jadi siapa tahu Cowboys tiba-tiba bagus sama Ben DiNucci gitu kan. Nah, apalagi katanya di Dalton kemungkinan bisa balik lagi ya di week 9 kan. Jadi Dalton line kembali lagi. Nah siapa tahu Dalton apalagi Dalton main di Bengals sering banget ketemu Steelers kan. Nah tahu nih
apa aja kelemahan Steelers. Nah, siapa tahu menang. Cowboys kan. Nah, meme dari tuh keluar Steelers. Next week juga Ravens lawannya buat bounce back dari kekalahan itu Ravens lawannya Colts. Oh, ini Colts yang ini Fadil Ohaya bikin power ranking masukin Colts. Apaan sih ya? Lu lihat Colts ah. Ntar gue lagi yang tadi gue bilang di awal, gue kayaknya bakal masukin Colts di power ranking. Lihat aja ntar kalau misalnya lu pada komplain, nah gue habisin. Gue mau dong. Next, ini aduh, ini bonus game ya. Ini game yang membuat para fans Chargers emang ada ya? Yang membuat para fans Chargers patah hati karena mereka blew the lead. Oh no. Oh, ini 3 game beruntun lagi. Blew double digit lead. Udah leading 24-3 loh. 3 game. Masa masih kalah sama Broncos? Udah gitu kalah terakhir si Drew Lock joget-joget lagi. Joget-joget yang aduh, itulah. Ini kenapa Chargers? Ini kayaknya kalau misalnya Chargers sama Falcons dibikin Blue the Lead Bowl, itu bingung siapa yang menang deh. Enggak ada yang kayak ibaratnya you get the win. You win. No, you win the match. No, you gitu loh. Rebut-rebutan itu. Nanti enggak mau touchdown. Enggak mau touchdown kayaknya. Aduh, nih gimana nih, Kak? Chargers. Gimana betul? Apa ya? Kayak yang kita bilang beberapa minggu kemarin juga ya, kayak Chargers always found a way to be Chargers karena mereka udah unggul 24-3 di pertengahan quarter 3 itu, terus kebobolan sama touchdown-nya Philip Lindsay yang seharusnya itu menurut gue nggak harus bisa first down malah, karena itu banyak banget miss tackle dari Chargers juga kalau yang gue lihat dari highlight sih. Terus yang touchdown-nya Drew Lock ke Albert O yang mungkin nanti mungkin bisa dibawa sama Nuha nih karena dia rookie juga nih. Ini juga touchdown-nya itu kayak ngelewatin 2 defender gitu, kayak laser pass gitu, dan seharusnya bisa juga dihindarin kayak gitu. Terus quarter 4 mereka kebobolan 3 touchdown. Jadi itu salah satunya juga. Yang gue pengen sorot juga karena kemarin Chargers masih being Chargers, mereka unggul banyak di first half, tapi mereka jadi complacent, mereka jadi kayak merasa nyaman sama lead mereka, jadi mereka mulai konservatif, mereka running pass, dan defense-nya mereka jadi kayak terlalu banyak drop too far, jadi kayak mereka biarin middle mereka kosong, jadi Drew Lock ngincar ke situ terus, dan akhirnya ya kemakan juga si Chargers dengan kalah di menit terakhir, yang kekalahannya mirip-mirip sama Falcons lawan Lions kemarin kan ya, berarti kebobolan touchdown di detik-detik terakhir, terus take the lead-nya by extra point loh. Jadi ya kalau misalkan lo tadi bilang Chargers sama Falcons dibikin blue the lead ball, ya seru aja ngeliatin siapa yang bakal blue the lead dari situ. Aduh, emang Chargers. Padahal nih Justin Herbert potensinya sangat tinggi loh. Blue the, aduh Chargers. Tapi emang ada fansnya. Dan Chargers juga sama kayak Ravens lawan Steelers. Chargers outrun Denver, outpass Denver, terus possession-nya juga jauh lebih lama dibandingkan Denver. Ya, tapi third down conversion mereka ya agak busuk sih, 7-16. Jadi mungkin salah satunya juga dari situ juga sih. Oke. No, gimana kalau rookie analisis ini kan di Broncos ada KJ Hamler sama Jerry Jeudy, gimana nih? Ini rookie lumayan baik ya. Jerry Jeudy, KJ Hamler di Broncos. Kalau di Chargers ada pastinya Justin Herbert. Nah, tapi yang winning team dulu deh. Jerry Jeudy sama KJ Hamler gimana betul?
Sebenarnya dengan kembalinya Drew Lock ya, dengan kembalinya Drew Lock sebagai mengisi posisi quarterback, passing game mereka pelan-pelan kembali jalan lagi. Setelah beberapa game kan yang quarterback siapa itu Brad Ripien yang mainnya acak-adut, terus ya siapa lagi itu yang passing game-nya makanya yang bikin Broncos kalah. Nah sejak Drew Lock balik ini, stats mereka si KJ Hamler, Jerry Jeudy, mereka mainnya bagus lagi karena ya faktor dari Drew Lock itu sendiri. Terus juga tadi si Oka kan nyebut si Albert Okpukbunam. Nah, itu mereka bermainnya oke lah, bagus lah untuk kelas mereka dengan jadi ya Jerry Jeudy dengan 43 yard catch and run, terus juga kan ada senternya juga tuh si Lloyd Cushenberry. Dia cuma sorry. Dia menghandle total pressure tuh cukup bagus lah. Jadi makanya Drew Lock bisa bermain dengan cukup nyaman, terlihat banget kemarin. Iya. Ya udah pasti rookie yang bakal bukan pasti sih. Memang rookie yang panas di sini ya tidak lain dan tidak bukan adalah Justin Herbert. Itu adalah sisi positif yang bisa kita nilai dari Chargers musim ini. Sisi paling positif. Karena defense-nya kacau, tapi offense mereka sebenarnya bagus ya. Maksudnya in terms of production, offense the Chargers tuh bagus gitu. Tapi ya sayangnya aja defense mereka tuh berantakan. Makanya kemarin kan Blue Delay itu juga karena sebenarnya faktor dari defensive game mereka, defensive play mereka nggak jalan, terus apa juga apalagi kan key player mereka, Derwin James juga udah nggak ada. Itu menjadi salah satu kunci penting menurut gue karena playmaker di belakang nggak ada. Playmaker yang bisa main play, yang bisa ngatur gimana posisi defense, gimana caranya how to read the defense, itu Derwin James punya kelebihan di situ. Nah, mereka kehilangan itu. Jadi makanya banyak banget blue the lead mereka 3 kali loh, ya ampun. 3 kali blue the lead. Beruntun loh. Ya makanya itu sesuatu yang cukup disayangkan sih. Tapi kita balik lagi deh ke Justin Herbert. Completion-nya tuh dia kan lempar 20 dari 27. 189 2 touchdown. Ya itu sebenarnya sih ability yang udah dia tunjukin, yang sudah dia tunjukkan kepada kita semua ya, dengan deep pass, dengan akurasinya dia, dan pelan-pelan cara dia untuk membaca game, membaca defense tuh udah mulai bagus, udah mulai menjadi NFL player lah, bukan lagi kelasnya college player ya kalau masalah untuk itu defense. Karena kalau mau dibandingin sama temennya draftnya juga yang juga baru debut kemarin, Tua Tagovailoa, kan dia kan baru debut kan, jadi ya secara permainan masih rough lah, masih kasar banget. Tapi untuk Justin Herbert ini special case memang. Dia memang langsung diterjunin sama Anthony Lynn, jadi gitu, permainan dia langsung bagus. Jadi ya memang Justin Herbert nih bisa kemungkinan ada jadi kandidat Rookie of the Year mungkin. Wow. Justin Herbert? Iya. Bukan itu Kibian kemarin ngalahin Titans. Neck to neck kali ya. Nah, bakal seketat nih persaingannya. Nah, jadi itu review di Chargers lawan Broncos next week. Chargers akan lawan Raiders, berarti AFC West rivalry ya. Nah, terus Broncos tadi ya lawan Falcons. Nah, ini gimana nih kalau misalnya Falcons blue delete lagi, Broncos enak banget ya menangnya blue delete 2 kali ya. Beruntung lagi. Next. Ini pertandingan yang sangat painful to watch ya. Gue aja nonton nih match apa ya? Kenapa NFL menaruh match ini di prime time? Udah tahu 2 tim ini di divisi terancur di NFL, tapi ditaruh di prime time. Ini Eagles lawan Cowboys 23-9. Gua aja nonton match ini kayak ini siapa yang mau menang sih gitu. Tapi ternyata ya Eagles yang menang dan sekarang memimpin NFC East dengan rekor yang masih losing. Nih berarti Eagles kalau misalnya menang ini pertama kalinya NFC East pertama kali sih, pas first week kan pasti ada yang di atas 500 ya. Ini berarti NFC East
akhirnya kalau misalnya menang ya Eagles ya, akhirnya di atas 500 karena 4-4-1 ada modal 1 seri. Gimana ya? Aduh, Dihitung, kalau kayaknya lu dihitung. nonton gimana? Lu pengen mual gak nih nonton match ini? Gue pinjem kata-katanya dari Fadil Ohio waktu kemarin-kemarin yang dia nonton Broncos lawan Jets. Gue nonton pertandingan ini tuh langsung sakit mata gue. Oh iya, sebelumnya sorry di opening gue lupa ngomong, sorry Fadil Ohio nggak bisa datang karena ya sedih melihat Bengals kalah, Browns kalah lawan Raiders. Tapi lanjut Kak. Kayak apa ya? Kayak Carson Wentz ini mulai jadi kayak ke Eli Manningan loh. Jadi kayak dia 3 quarter dia bisa hancur banget mainnya, tapi in the moment when it matters dia bisa bikin play dan jadi balik lagi ke zaman MVP lagi. Gue coba lihat statsnya dulu. Waduh Pak, ya Allah. Cowboys 4 dari 16 third down conversion-nya 25% berarti itu. Terus mereka tetap fourth down conversion-nya yang satu 2 dari 4, yang satu 0 dari 3. 0 dari 3 itu Eagles. Wentz dan quarterback-nya Cowboys ini starternya yang gue juga baru denger namanya itu pas diumumin Dalton cedera. Ya, siapa itu? Ben DiNucci ya? Namanya keren nih, Ben DiNucci. Nggak tahu dari mana. Dua-duanya punya QBR di area 60 dan mengejutkannya lagi justru Carson Wentz yang lebih rendah rate-nya dibandingkan third string quarterback dari Cowboys. Ben DiNucci 64,6, Carson Wentz 61,2. Masya Allah. Apa ya? Gue mencoba cari sisi positifnya dari pertandingan ini sih. Kayak iya. Gue tuh nonton juga. Why? Pertanyaan gue cuman why? Kenapa? Offense-nya nggak jalan. Offense-nya Cowboys benar-benar nggak jalan sama sekali. Kayak mereka kesulitan buat masuk red zone aja kayak sulit banget. Mereka cuma bisa 3 kali field goal buat scoring. Dan gue juga menemukan fakta menarik bahwa Dak Prescott di fourth quarter dia sebelum cedera, gue lupa match berapa sebelum lawan Giants, itu dia nyetak skor poin lebih banyak dibandingkan Cowboys di 3 pertandingan terakhir. Itu ya fans Cowboy langsung kayak aduh tanking aja kali ya, mungkin buat ngambil Trevor atau mungkin buat dapet pick gede buat draft main bagus. Ya sebenarnya nggak salah juga kalau mikirnya kayak gitu. Dan mereka Eagles juga menang gitu sih. Kayak mereka force fumble sama Ben DiNucci ini, terus di return yang masih kayak sempat debatable juga sih, katanya udah down by contact, udah jatuh, udah harusnya play dead, time-nya udah berhenti. Cuman di return sama Eagles, akhirnya touchdown. Ya menangnya gitu lagi. Gue juga sebenarnya jujur aja gue waktu nonton itu, gue habis sebelum quarter 4 gue udah turn off the TV sih. Jadi gue gak nonton quarter 4-nya. Gue quarter 4 cuma nonton highlights doang. Ya udah. Jadi 9 terus lihat skornya 9 dari 23. Touchdown. Ya udahlah ya. Kayak gitu. Jadi ya divisi NFC East ini juga it's so bad that it's good loh. Jadi kayak saking buruknya tempat-tempatnya, jadi kayak menghibur aja tuh siapa yang bakal masuk playoff. Tapi gimana sih, kayaknya sih NFL harus ngerevisi sistem playoff ya. Cuman ya kayaknya unfair juga ya kan karena kan udah dibagi divisi, masa yang juara nggak masuk playoff gitu ya. Mungkin lebih kalau mau revisi sistem playoff kayak mau kalau misalkan divisi leadernya itu rekornya di bawah main tim-tim yang mungkin di peringkat 2, peringkat 3 divisi lain itu, tapi masih masuk playoff, itu mending dijadiin 7 seed aja gitu.
Kalau enggak gini, gue ada ini sih, ada Oh, ide. gimana ide lo buat playoff? Jadi mending ada kan kalau misalnya secara geografis ya NFC East tuh nggak East banget lah. Maksudnya kok Dallas tiba-tiba ada Dallas, padahal Dallas itu kan di bagian South South apa Mid South gitu kan. Nah kalau ini ide gue sih mending Dallas itu dipindah divisi aja. Iya, terus kan Pindah, Dallas sama 3 tim lain, WFT, Philadelphia sama New York kan jauh banget ya. iya jauh Iya. Mending banget. tukeran tuh sama NFC South. Iya kan? Iya, Iya, mungkin, tukar sama Falcons paling. Iya, iya, Falcons. Deketan Falcons malah. Ah iya, deketan Falcons. Cuman Falcons ke NFC East juga gimana ntar nih Blue Delete masuk ke divisi terancur gimana? Saya bingung. Tapi kalau mau hitung-hitungan rekor sih masih mendingan Falcons ya. Ya, Iya. iya sih. But still, it's the Blue Delete team. Walaupun kemarin menangnya nggak Blue Delete juga. Mm-mm. Bingung kan? Nah, no gimana no kalau rookie swatch Jalen Reagor yang cuma 6 kali Jalen Reagor ini gue pengen touchdown sih, cuman gimana tuh Jalen Reagor? Ini kayaknya ke overshadowed karena Travis Fulgham juga ya. Iya betul, kebagi apa split inilah sama Travis Fulgham. Tapi ya Jalen Reagor sih so far sih kalau menurut gue tuh belum menjawab dari apa yang menjadi concernnya Eagles ya. Memang kalau masalah posisi memang Jalen Reagor sudah menjawab, maksudnya dengan availability-nya dia gitu, dengan kehadiran Jalen Reagor di Eagles tuh sudah istilahnya sudah menambah kekuatan weapon dari wide receiver. Cuman kan secara overall kan offense Eagles ini kan masih ya gitulah. Gue nggak punya kata untuk mendeskripsikan gimana sih offense Eagles sampai bingung gue. Jadi ya sebenarnya kalau mau skill set dia mereka itu ya gue udah pernah bilang sih ketika prediksi wide receiver siapa yang bakal on the rise, gue bilang Jalen Reagor sebenarnya skill set Jalen Reagor itu udah bisa menjawab dari ability-nya untuk melengkapi Carson Wentz, tapi pada nyatanya Carson Wentz juga bermasalah gitu loh. Carson Wentz main jelek banget kemarin. Kemarin kalau gue potong kemarin Carson Wentz itu 2 interception, 123 passing-nya, 2 touchdown. Tapi dia juga fumble loss 2 kali loh. Aduh. Dan dia lihat the league interception juga loh. Gitu. Iya, dia mimpin league di intercept. Aduh. Memang painful to watch ini match. Iya makanya. Painful. Gue bilang Carson Wentz jeleknya bukan karena dia produksi touchdown, iya dia bagus. Cuman kalau misalnya terlalu banyak interception berarti ya dia bermasalah di run ini dong untuk defense dong. Itu loh. Untuk membaca defense dia bermasalah banget. Makanya Jalen Reagor pun jadi nggak bisa menjawab apa yang dibutuhkan sama Eagles ya karena Carson Wentz sendiri gitu. Juga untuk dari Cowboys sih. Dan Eagles juga kehilangan starter offensive line juga kan ya? Tuh. Starter. Aduh iya. Ya ini ya, jadi tahun ini sih Eagles kembali membuka rumah sakit ya. Jadi rumah sakit cabang Philadelphia tuh mulai terbuka lagi di dekat Lincoln Financial Field tuh rumah sakit ada tuh. Itu isinya tuh pemain-pemain Eagles semua tuh situ. Sama 49ers ya. Untuk Cowboys, rookie Cowboys sebenarnya yang masuk ke mata gue sih ini ya Trevon Diggs ya. Itu yang kemarin bikin ini 2 interception ya. Kalau menurut gue bukan interception itu malah. Apa itu tuh? Carson Wentz melempar bola touchdown buat Cowboys. Saking painful to watch-nya ya nih match. Gimana ya ampun itu. Sedih. Ya giveaway aja lah, kasihin Cowboys nggak bikin touchdown kali ya. Udah kasih dah. Tapi gimana menurut Trevon Diggs? Ya itu sebenarnya cuma highlight aja lah. Dia ada satu play yang bisa membuat intercept bagus seperti itu, tapi secara defense secara overall Cowboys sih ya nggak istimewa gitu. Ya kebetulan Trevon Diggs bisa qualified lah di match kali ini. Mungkin kedepannya bakal bisa lebih baik lagi. Apalagi kan secondary Cowboys kan juga jelek ini loh. Maksudnya setelah ditinggal Byron Jones dan teman-teman yang lain kan concern mereka kan sebenarnya juga di secondary ya, concernnya Cowboys. Jadi ya ada titik terang lah dengan Trevon Diggs bisa membuat play yang cukup
culminating-nya cukup bagus kemarin. Itu sih. Oke. Nah, ini next week Eagles coba akhirnya mungkin mencari cara buat membuat nama baik NFC East bagus kali ya. Saat lawan Eagles bye ya, Eagles bye. Awasi itu. Eagles ya bye. Aduh, belum 500 juga dong NFC East. Belum ada yang 500 ya? Bisa ada Iya. yang 500 berarti. Nah, Cowboys next week lawan Steelers. Ya. Astagfirullah. Ya. Fans Tapi yang Cowboys, tadi gue bilang ya apapun bisa terjadi, apalagi kalau misalnya Andy Dalton udah sembuh ya. iya. Gitu. Maksudnya ya bikin fans Steelers jantungan lah. Iya, ini kalau misalnya match ini Steelers lagi jantungan, aduh, udahlah. Capek gua nontonnya, capek. Aduh. Nah, next week udah ya, sorry. Nah, match terakhir ini Buccaneers ketemu Brady ketemu Kryptonite-nya Giants, bukan Eli ya, tapi Giants. Karena di di detik-detik terakhir itu Giants sempat bikin touchdown. Iya, betul. Tapi 2 poinnya katanya itu pas passing DPI pass interference. Nah, langsung deh kita langsung straight to the point. Oka, apakah itu defensive pass interference oleh rookie-nya Antoine Winfield Jr.? Kalau menurut gue sih enggak, karena itu accidental kalau menurut gue ya. Enggak lah. That is a no from me. Oka, nah kenapa Kak? Kenapa bukan Enggak. defensive pass interference? Karena dia udah nge-bat bolanya sebelum dia nabrak Dion Lewis kalau nggak salah yang ditargetin sama Winfield. Ya, Dion Lewis. Jadi menurut gue sih nggak ada kontak apa-apa sebelum kontak apa-apa yang bikin harusnya ada penalti. Dan juga kalau penalti pun belum tentu masuk juga sih 2 poinnya. Kan soalnya bakal ngulang lagi 2 poinnya, ya udah. Ya nggak PI itu tidak nggak PI. No, gimana no? Ya enggak lah, jelas banget, terlihat banget di kamera. Itu kan bola yang dilempar sama Daniel Jones kan tuh kena tangan ya maksudnya. Siapa sih Antoine Winfield mau tackle si Dion Lewis kan itu bola udah kena tangan duluan. Nah, bola kena tangan kan mantul. Otomatis nggak DPI dong. Kalau misalnya DPI ya itu bermasalah sih. Bad call banget kalau gitu. Iya. Nah, jadi kalau dari analisis gamenya sendiri gimana Kak Mata? Nih Tom Brady yang first half ngamuk-ngamuk kan, kesel dia. Iya. Sampai banting helm. Nah, gimana Mata? Analisis keseluruhan game. Dan untungnya juga kasih ke Gronkowski ya. Gronkowski katanya udah 3 straight game bikin touchdown loh. Nah, jadi ya kalau itu koneksinya emang udah kebentuk dari zaman masih di Patriots lah itu ya. Tapi kudos juga buat defense Giants, terutama gue pengen kudosnya ke secondary-nya mereka kayak James Bradbury, Jabril Peppers, terus ya mereka bisa limit the big play Buccaneers. Jadi udah third down tapi mereka susah untuk convertnya itu karena ya coverage dari defense Giants bagus banget. Dan Buccaneers defense juga mungkin mereka kayak udah mulai ditemuin formulanya sama tim-tim lawan sih. Jadi mereka kan sama mirip kayak Steelers, high blitz team, terus linebackernya juga coverage-nya bagus kayak in terms of like areanya mereka. Jadi mereka mainnya short pass, terus mereka ngandelin yak-nya dari receiver-nya Giants juga kayak terus kayak Shepard, kayak Engram, kayak Slayton sebenarnya ada beberapa kesempatan dia gagal buat convert third down dan juga big play juga dari Giants. Jadi itu juga salah satunya. Skornya itu di luar dugaan kita mungkin ya, karena mereka kan first half 6-14 kalau nggak salah, 6-14 in first half. Bahkan Brady nggak bisa skor touchdown sampai banting-banting helm ya yang tadi. Itu dia. Jadi tapi mereka mulai nyetel juga Buccaneers di second half, terutama di 2 touchdown sama 3 2 atau 3 ya? 2 dari Brady ke Gronk sama Mike Evans ya kemarin. Mike Evans. So in conclusion, Giants
Giants fan jangan terlalu berkecil hati sih, karena mereka bisa compete lawan tim yang digadang-gadang bisa masuk Super Bowl in Tampa Bay Buccaneers. Giants sudah punya defense, benerin offense-nya di off-season, terutama di online, Gua dan setuju. juga ya di online, dan juga mungkin mereka ada niatan untuk draft QB mungkin, ya siapa tahu kalau misalkan pick-nya tinggi, ya, so harus ada yang di figure out di offense sih, memang. Oke. No, gimana menurut lo? Kalau rookie Swatch dari Buccaneers, Antoine Winfield Jr. ini nih, yang katanya salah satu safety defense rookie terbaik ya, salah satu sih. Kalau rookie ya, ya kalau Antoine Winfield sih tadi udah kita sebut ya, dia kan membuat satu play yang game changing lah, jadi ya potential game tying itu point conversion-nya Giants tuh dibatalin sama dia. Ya itu sebenarnya one of his smart play gitu, jadi ya sebenarnya itu nggak perlu dibicarakan lebih banyak karena memang mainnya bagus. Terus juga kan Andrew Thomas sama Tristan Wirfs ini 2 OL yang di draft di awal, mereka main cukup bagus ya, apalagi Tristan Wirfs dan juga Andrew Thomas nih cukup memproteksi Daniel Jones ternyata di sisi kiri. Gue tuh melihat gue belum terlalu melihat statsnya atau advance statsnya si Andrew Thomas, tapi kalau dari game kemarin sih nggak terlalu banyak pressure ya yang dibuat dari arahnya sebelah kiri, jadi ya ada improvement lah sebenarnya, ada improvement dari si Andrew Thomas. Tapi untuk secara overall, secara game sih, ya gue jujur aja sih, gue sempat agak ngantuk karena gue tuh nggak berharap kalau misalnya Giants tuh bakal leading di first half. Karena ya gue berekspektasi si Buccaneers ini bakal blue delete lah. bukan blue delete sini ya, bakal menguasai game gitu. Tapi ternyata Giants bisa ngasih perlawanan yang cukup bagus sebenarnya, dan sebenarnya kok Giants ini secara play ya itu oke. Maksudnya nggak jelek-jelek amat untuk offense, tapi memang concern kita banyak banget kayaknya ya, fans NFL atau mungkin fans Giants sendiri tuh masih kayak mungkin kehilangan kesabaran sama Daniel Jones. Karena secara play sih nggak, maksudnya ya nggak istimewa banget dan nggak jelek-jelek amat di game kali ini. Cuman kayaknya read defense dia dan terlalu banyak bikin interception itu yang mungkin bikin fans Giants itu kayak kehilangan kesabaran dan jengah ngeliat tingkahnya Daniel Jones gitu. Kayak tadi kan si Oka bilang kayaknya bakal drafting quarterback. Sebenarnya itu menurut gue 50-50 sih. Sebenarnya kalau masih mau percaya sama Daniel Jones itu masih bisa. Cuman kan concern dari fans Giants ini karena Daniel Jones itu too much production of interception. Terlalu banyak interception yang dia buat gitu. Jadi gitu sih kalau menurut gue ya untuk match kali ini. Sama entar gue mau kasih ini juga ini ya ke defense-nya Buccaneers. Memang defense Buccaneers nih, apalagi gue sangat mengapresiasi dari secondary-nya Buccaneers. Jadi tahun lalu kan banyak yang bilang secondary-nya Buccaneers itu termasuk man of the worst gitu, terlalu banyak kasih play defense pass defense yang terlalu bagus dan caur, tapi nyatanya tahun ini mereka bagus gitu. Ya nyatanya dengan mereka bikin 2 interception dari secondary mereka. Iya, dan ini juga kemarin si Oka sempat prediksiin Carlton Davis bakal bagus. Carlton Davis kemarin bikin interception. Sekarang Carlton Davis itu statsnya dia bikin ini nih kemarin. Sekarang tuh total Carlton Davis lumayan loh total interceptionnya. Carlton Davis itu sekarang total 4 interception loh. Nah, mantep juga ya Kak. Oke, mantep juga ya. Carlton Davis dan satu lagi Sean Murphy Bunting. Iya, Sean Murphy Bunting ya nama trennya agak-agak gimana gitu ya, Bunting ya. Dan mereka kan juga ketambahan Antoine Winfield Jr. Dan itu yang membuat mereka bisa main high blitz karena salah satu ability Antoine Winfield Jr. itu yang bisa blitzing.
gitu. Jadi ya mereka mengisi kayak kekosongan di secondary mereka dengan Antoine Winfield Jr. Jadi kayak mereka nemuin missing piece di defense-nya mereka, dan defense Exactly. passing ya secondary mereka, bener kata Nuha, jadi lebih improve dengan adanya Antoine Winfield Jr. Mungkin nggak kayak benar-benar yang mengangkat banget sih, tapi kayak dia itu komponen yang cocok banget buat defenses Buccaneers. Oke. Nah, ini next week Buccaneers lawan Saints. Wow, ini edisi kedua Brady versus Breeze ya. Iya. Mereka lagi balapan buat rekor touchdown in career ya. Iya, bener nih, lagi salip-salipan ini. Lumayan nih. Terus juga terakhir Giants soalnya WFT lah. Allahu Akbar deh. Ini gue bingung siapa yang mau menang deh. Bingung gue. Bingung gue. Jadi udah itu aja podcast kita hari ini. Nah, terakhir gue mau kasih tahu ke kalian. Maaf ya kalau misalnya gue nggak kasih lihat playoff picture-nya, karena memang gini podcast lumayan kejar tayang ya. Jadi harus cepet-cepet. Nah, jadi playoff picture-nya, karena ini udah week 8, berarti kita udah di pertengahan musim ya. Cepet banget ya, udah pertengahan musim aja ya. Gila nih 2020. Kita udah season nih. Iya. Udah week 8 loh. Iya, nah. Kalau di bola udah ini apa namanya? Masa winter break, asik. Iya, winter break bener. Nah, ini Agak winter. nah, ini masuk playoff transfer. Iya. Nah, ini playoff picture-nya di AFC seat pertama masih Steelers dengan 7-0. Seat kedua Kansas City Chiefs 7-1. Seat ketiga Buffalo Bills 6-2. Seat keempat Tennessee Titans 5-2. Dia sebenarnya kan sorry. Iya, seat keempat Tennessee Titans, seat kelima Baltimore Ravens 5-2 juga. Kan karena kan top 4 buat yang menang ini ya, yang juara, yang mimpin divisi. Seat ke-6 Colts juga 5-2, tapi Ravens yang menang tiebreak karena Ravens itu rekor di divisi AFC North-nya lebih bagus daripada rekor Colts di AFC South. Karena Ravens itu di AFC North itu rekornya 2-1, Colts rekornya di divisi AFC South-nya 0-1 gitu. Nah, seat ke-7 Browns 5-3. Wow, Browns. Finally. Nah, kalau di NFC seat pertama Seattle Seahawks 6-1, seat kedua Buccaneers 6-2, seat ketiga Packers 5-2, seat keempat Eagles. Ya ampun, bentar. Itu rekor yang atas sudah bagus, 6-1, 6-2. Bawahnya kok 2 win doang sih. Aduh. Iya, ini ya, kalau misalnya ini Eagles itu kalau misalnya diukur gitu ya, berdasarkan seat gitu ya. Ini sebenarnya Eagles itu seharusnya di peringkat di seat ke-12, Pak. Seat ke-11 di atas Panthers, Pak. Bingung gue. Itu kalau orang-orang yang OCD sama angka itu sakit tuh. Itu pusing, langsung pusing. Ada pusing itu. Aduh. Terus seat kelima New Orleans Saints dengan 5-2 masih seat kelima. Ini NFL ganti kayak sistemnya. Lawan Saints tuh, tapi di kandangnya di kandangnya Eagles. Itu kandang. Seat ke-6 Cardinals 5-2 sama kayak Saints, tapi Saints ini menang tiebreak karena punya rekor conference lebih bagus. Karena di NFC South itu Saints itu rekornya 2-0 masih unbeaten di divisinya. Kalau Cardinals itu rekornya di NFC West dia juga 2-0 sebenarnya. Tapi conference-nya lebih bagus.
sorry. Conference-nya lebih bagus Saints 4-1, kalau Cardinals 4-2 gitu. Nah, terus set ke-7 terakhir itu di NFC itu Los Angeles Rams 5-3. Dia menang tie break lawan Bears karena ini ya, kemarin menang kan Rams lawan Bears kan. Iya. Jadi menang head to head gitu. Jadi itu seed playoff-nya. Nah, gimana nih tim jagoan lo? Apakah masuk playoff? Masuk playoff picture top 7 atau masih di luar atau Eagles? Losing record tapi masuk playoff. Asli nggak ikhlas ada Eagles di situ. Gue juga gak ikhlas. Aduh, atau ya tim lu kayak Oka yang di set Gak masuk 14. playoff. Gak masuk playoff ya. Gak masuk playoff. Mending nggak masuk playoff daripada masuk playoff dengan rekor kemenangan cuma 4. Tapi ya, nggak masuk playoff pun juga nggak ada untungnya buat kita. Jadi itu podcast week 8 review kita. Thank you banget Nuha udah join. Thank you banget Oka udah join. Gua mewakili Fadil Ohio. Thank you banget buat semuanya. Jangan lupa yang nonton di YouTube subscribe ke Konceng sambil subscribe biar kita upload langsung dapat notifikasi, langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Lalu yang dengan di Spotify tetap stay tune di Zero Knowledge Podcast. Dan terakhir di bawahnya Nuha sama Oka ada sosial media kita, langsung join aja semuanya, langsung join. Jadi thank you udah nonton dan dengerin. See you di episode week 9 review di minggu depan ya. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.